Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Sini Simbo sedang berada di sebuah situs candi, sudah masuk situs Purbakala yang disebut dengan Candi Surawono yang berada di Dusun Surawono, masuknya Cangu, Badas, Kediri, Jawa Timur. Jadi ini sebenarnya lokasi sudah Simbo vlog dan juga satu kali ya kalau nggak salah ya. Karena memang untuk membuka lokasi tempat ini penuh perjuangan bagi saya pribadi, karena dari awal datang ke sini 3 tahun yang lalu saya membuat video. 1 tahun itu saya ingin posting videonya, terjadi ya insiden juga pertentangan dengan gaib-gaib yang ada di diri saya juga dengan suami saya nggih. Jadi ini hari ini saya ingin mereview dari versi saya, juga versi dari Dinas Purbakala, juga legenda. Kita mereview dulu masalah bentuk candi. Jadi memang para ahli pun belum bisa memastikan candi ini masuk Candi Pamujan ataupun Candi Pedarmaan, karena banyak unsur penting dalam mendukung sebuah candi disebut Candi Pamujan ataupun Candi Pamoksan sudah banyak yang hilang, tidak ditemukan. Tapi masih terlihat relief-relief, terutama di belakang saya ini. Jadi sebelah ada reliefnya yang tentang Arjuna Wiwaha ini yang memang dibuat kekawinnya ini di era-era Raja Erlangga. Kemudian ada relief yang bercerita tentang yang disebut Sri Tanjung. Ini memang ada hubungan dengan masalah bab Sudamala atau cerita Sudamala, bab tentang pengruatan. Jadi secara bentuk memang identik. Beberapa yang masih tertinggal. Relief-relief candi ini identik dengan relief dibuat di era-era Majapahit. Tetapi dalam penelusuran energi lewat jiwa-jiwa masa lalu, Simbo di sini memang muncul di era-era kerajaan Kediri, terutama ini di era-era Prabu Jayabaya. Sesuai dengan postingan Simbo sebelumnya tentang situs candi ini, Candi Surawono, bahwa ini adalah awalnya merupakan sebuah pedarman untuk diperuntukkan bagi Prabu Jayabaya yang dibuat oleh putri beliau, yang diperistri oleh raja yang mengalahkan Raja Jayabaya ini tadi. Masalah bab Raja Jayabaya ini pun ada salah satu prasasti ditemukan oleh para ahli tentang menceritakan pemberian tanah Sima kepada sebuah masyarakat. Simbo agak lupa nggih. Nah, nanti mungkin di deskripsi saya jelaskan. Prasasti ini memberikan tanah Sima kepada sebuah wilayah desa atau wilayah kependudukan karena membantu mengalahkan raja yang mengalahkan Raja Jayabaya ini tadi. Jadi ini memang dibuat secara energi, dibuat oleh putri seorang Prabu Jayabaya yang dikenal dengan Dewi Sawitri ini juga, atau Siwatri ini tadi, atau Dewi Siwatri kalau Simbo mendapatkan nama nggih, untuk menghormati ayahanda beliau seorang Prabu Jayabaya ini tadi, walaupun beliau menjadi putri boyongan oleh raja yang mengalahkan ayahnya ini tadi. Dan juga relief yang ada di candi ini banyak berunsur tentang Brahmana, pengruatan, dan cerita Arjuna Wiwaha ini kan bercerita tentang perjalanan untuk menemukan kesempurnaan perjalanan antara kehidupan, percintaan, kekuasaan, dan pada Tuhan. Kalau nggak salah nih, silahkan cek. Kalau Simbo ada salah wedar bab kekawin ini, Simbo mohon maaf nih, karena belum melihat secara real isi kekawin, karena ini memang Simbo bicara lewat visual yang masuk ke otak saya nih. Jadi dengan unsur-unsur relief yang ada di candi ini, bahwa kalau saya pribadi memang candi ini lebih ke arah Candi Pamujan tapi juga ke Candi Pedarmaan. Jadi di sini kalau Simbo awal masuk dulu 3 tahun yang lalu diberikan gambaran bahwa ini merupakan sebuah Candi Pamujan dan juga Candi Pedarmaan yang terutamanya dikhususkan untuk para Brahmana dan juga resi ataupun wiku yang gugur di saat Raja Kertanegara, Raja Singosari terakhir yang diserang oleh Jayakatwang ini ikut bela pati atau
kalah atau meninggal di saat Jayakatwang menyerang kerajaan Singosari mengalahkan Prabu Kertanegara ini. Kemudian di era-era Tritunggabuana Dewi yang merupakan cucu dari beliau ini tadi, dimintalah membangun sebuah tempat untuk pengingat para Brahmana yang gugur dengan Raja Kertanegara ini di tempat ini. Memang awalnya ini pun tempat ini merupakan tempat pamujan juga tempat pedarman. Perlu saya jelaskan bahwa untuk membangun sebuah tempat suci, entah itu pamujan, candi pamujan ataupun candi pedarman, itu butuh sebuah proses yang sangat panjang, butuh sangat teliti dari para wiku, para petugas kerajaan, juga para pemuka agama untuk memilih lokasi dan cara membangun atau hari baik membangun ini pun butuh sekali kupasan kajian yang sangat mendalam, karena memang aliran Siwa dan juga Siwa Buddha itu sangat mengutamakan energi alam untuk menaikkan atau mendapatkan sebuah power atau kekuatan yang bisa sinergi dengan sebuah kerajaan di era candi itu dibangun. Selain itu, untuk membangun sebuah candi pamujan ataupun candi pedarman, dalam membuat memilih sebuah lokasi, setelah dapat dipilih pun sebuah lokasi ini akan dijadikan sebuah tempat candi pamujan ataupun candi pedarman, akan dilakukan sebuah ritual dulu atau beberapa ritual dari awal, menyucikan tempat atau wilayah atau tanahnya, kemudian ritual nanti menyucikan bahan-bahan bangunannya, juga menyucikan para pekerja yang akan ikut membangun dalam membuat sebuah candi pamujan ataupun candi pedarma ini tadi. Nah, kemudian memang dijelaskan oleh para ahli arkeolog bahwa di sini banyak ditemukan relief-relief yang berisi tentang gambaran tentang binatang dan juga lucu-lucu. Ini identik dengan cerita tentang Candi Pancawara yang memang berisikan fabel atau cerita tentang hewan, dunia hewan, untuk mengkiaskan sifat karakter manusia dan juga bertujuan untuk meruat atau mengendalikan atau kalau versi ininya Balinya itu ngelukat atau membersihkan energi-energi hewan pada diri manusia agar bisa menjadi manusia yang sempurna. Jadi cerita ini memang identik dengan sebuah candi atau pembangunan candi yang disebut dengan Candi Pancawara ini tadi, karena memang bertujuan untuk menyucikan atau menyempurnakan roh-roh dari jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, yang kemudian didoakan ataupun dimakamkan ataupun didarmakan di sebuah candi atau tempat pamujaan ini tadi. Jadi di sini kalau kita mengambil secara denah lokasi bahwa ini masuk wilayah Kediri dan ini pun dekat dengan situs Tondowongso lagi, situs dengan dekat dengan situs Tegowangi yang juga sudah share posting videonya. Secara denah wilayah dan kontur wilayah ini memang sangat-sangat dekat sekali dengan pusat dari pemerintahan kerajaan Kediri dari era akhir-akhir Raja Erlangga berkuasa. Tapi memang banyak ada beberapa prasasti, terutama prasasti Singosari yang menjadi acuan dari para ahli arkeolog untuk mengupas tempat ini, bahwa ini dibangun di era Majapahit. Tapi pembangunan ini bisa juga pemugaran, Jadi karena beberapa unsur batu, terutama batu di belakang saya ini, ada beberapa bagian ataupun memang karena sudah dibangun ulang-ulang dinas purbakala, mungkin untuk yang hilang-hilang diganti gitu, Jadi kalau lewat mata saya itu memang ada beberapa batu-batu yang unsurnya agak berbeda, dari energi pun saya pegang ini ada beberapa era yang muncul dari perbedaan antara batu-batu candi ini tadi. Di sini memang saya rasakan ada 3 era. Jadi eranya Raja Kediri, di era pemerintahan terutama ini Jayabaya Erlangga, dari dua generasi setelah Raja Erlangga, kemudian Jayabaya, kemudian era Majapahit. Sengosari pun ada, tapi memang tidak terlalu kental. Ini memang kalau era Sengosari lebih mengacu ke arah tujuan dari pembangunan candi ini. Jadi secara visual jiwa-jiwa masa lalu ini, saya hampir 100% saya berani ngomong bahwa ini memang dulu awalnya merupakan candi dari pedarman seorang Prabu Jayabaya. Kemudian di era-era Majapahit ini tadi, terutama dari eranya Tritungga
Buana Raja Dewi ini dibangun di Pugar juga untuk menjadikan sebuah gabungan tempat Candi Pedarman untuk menghormati para Brahmana yang ikut gugur di era Raja Jayakatwang menyerang Raja Kertanegara ini tadi. Jadi kalau Simbo cuma bisa bercerita dari interaksi dan gambaran yang diberikan pada saya seperti itu tadi. Dan juga bagi sedulur yang memang ingin ke lokasi ini, akses sangat mudah dijangkau, fasilitas juga kamar mandi juga ada, bagus ibaratnya. Jadi sangat mudah lah dijangkau untuk mencapai lokasi ini. Silahkan bagi yang sedulur ingin ke lokasi, cek Google Map aja bisa nggih. Cuma itu yang Simbo dapat wedar dari interaksi energi dan peninggalan yang ada di situs candi ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua dan kita ikut menjaga peninggalan leluhur kita sehingga setidaknya anak keturunan kita tahu bahwa mereka mempunyai leluhur-leluhur yang mumpuni di eranya. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.